Jadi saya upgrade terus ilmu saya tentang tekstil itu. Terus lama-lama ketika dulu mungkin Mbak Farah ingat bahwa batik pernah diklaim oleh negara lain ya gitu. Iya, Nah itu tuh pernah saya ingat. merasa kayak ini yang salah apa dari kita Oke. kayak gitu. Nama saya Ahmad Nur Hasim, saya biasa dipanggil Aam. Saya adalah pendiri dan pemilik Kekean Wasra Galeri. Kekean sendiri sudah memprovide ada 12 kelompok usaha bersama di beberapa provinsi. Kita memang fokus di pemberdayaan pada kelompok perempuan dan juga anak-anak muda, kemudian juga pemakaian material yang bersumber dari lokal. Kemudian kita juga fokus pada isu environment friendly. Akses market kita tidak hanya di dalam negeri, tapi kita juga sudah ke luar negeri. Kita banyak fokus di Eropa, kemudian di Asia Timur, di Afrika, dan juga di Amerika Utara. Sampai pada kita bisa kerjasama dengan brand internasional Christian Dior, dan itu kita menjadi supplier tetapnya grupnya mereka. Tahun lalu kita setelah menang di Good Design Indonesia, kemudian kita menang juga di Good Design Award JIMAC di Jepang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk dari bagaimana kita bisa produk-produk kita ini bisa terstandar internasional. Kembali lagi di podcast bareng G-Crafts Kabupaten Nganjuk. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yakni Mas Aam. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang berbagai macam segi bisnis, terutama bisnis yang sedang digeluti oleh Mas Aam. Nah, daripada kita lama-lama nih pembukaannya, langsung aja kita kenalan sama Mas Aamnya. Halo Mas Aam. Halo. Oke, nah sebelumnya kita akan masuk ke sesi perkenalan nih Mas Aam. Boleh Mas Aam ceritain tentang diri Mas Aam nih, gimana nih? Halo, salam kenal, salam teman-teman semuanya kayak gitu. Saya Ahmad Nur Hasim, biasa dipanggil Aam. Saya asli Nganjuk, saya kelahiran Nganjuk. Tetapi memang 22 tahun ini saya tidak tinggal di Nganjuk, tetapi saya setiap 2 bulan sekali saya selalu pulang. Cuma memang dalam setahun terakhir ini saya lebih banyak stay di Nganjuk karena kita mengembangkan juga usaha kita di bidang ekonomi kreatif juga dalam setahun ini, dan kita juga lagi mempersiapkan nih galeri yang nantinya bisa kita buka minggu depan ya, insya Allah kayak gitu. Itu berkaitan dengan wastra atau kain gitu. Kebetulan kita memang fokusnya di batik kayak gitu kan, kayak gitu. Dan nanti yang kita angkat pun juga ada batik-batik Nganjuk, kemudian batik-batik dari daerah lain. Kita juga mengangkat tenun yang memang itu menjadi fokus kita kayak gitu. Karena untuk yang pembukaan di galeri di Nganjuk ini sendiri, ini kita sudah cabang yang kesekian gitu ya. Dari kita pertama kita ada di Bali, kemudian kita di Jakarta, dan juga di daerah-daerah lain kayak gitu. Kemudian saya dari kecil saya kelahiran Nganjuk, SD, SMP saya di Nganjuk. Asli Nganjuk banget asli berarti. Nganjuk. 2 minggu saya masuk ke Semada. Satu sekolah ternyata. Nah, terus kemudian saya pindah ke Gresik, ya kan, pindah ke Gresik sampai saya mungkin dari tahun 98 tuh memang sampai tahun 2020 saya nggak tinggal di Nganjuk lagi. Jadi setelah di Gresik saya sempat kuliah di Surabaya dan di Malang, kemudian ke Jakarta, kemudian
ke Bali untuk Oke. memulai bisnis yang saat ini yang saya geluti. Kalau di Jakarta dulu mungkin kita akan lebih banyak bisnisnya ke MICE, ke I.O., ke Meeting Incentive Conference Exhibition itu, terus kemudian I.O. kayak gitu. Kemudian itu kita kita pengen lagi nih ada bisnis yang itu sesuai dengan passion saya kayak gitu. Saya pengen memang mengembangkan bagaimana wastra Indonesia ini, tenun, batik, kemudian jumputan, sasirangan dan lain-lain itu bisa tumbuh kayak gitu. Terus kemudian di sektor kriya kayak di silver, kemudian di kulit itu kita bisa kita kembangkan seperti itu. Nah, itu sedikit tentang saya. Oke, terus untuk kesibukannya akhir-akhir ini Mas Aam lagi ngapain nih? Kan di masa pandemi kayak gini nggak mungkin kan seorang pengusaha itu nggak sibuk. Nah, kesibukannya apa nih Mas Aam? Iya. Kalau dari kita darurat COVID itu kan dari Maret tahun lalu ya. Iya. Kayak gitu. Kita 1,5 tahun ini mungkin saya akan lebih banyak mendiversifikasi strategi bisnis kita. Memang itu kalau kita bicara bisnis, jadi ada 2 hal yang saya kerjakan. Kalau di bisnis itu memang sudah ada sistemnya, jadi sudah ada manajemennya. Jadi kalau kita bicara bisnis, dulu kita 70% tuh kita fokus di retail, jadi kayak jualan eceran kayak gitu, mau di pameran atau mau di toko-toko kita atau di outlet atau di galeri kita kayak gitu. Kemudian 30%-nya kita B2B gitu, bisnis to bisnis, ya, wholesale, tender, apa segala macam gitu. Nah, selama pandemi itu kita ubah. Jadi 70% tuh kita malah B2B. Kita ikut tender, kita ada orderan, pesanan kayak gitu. Dan 30% kita fokusnya di retail. Kita tahu dunia retail 1,5 tahun ini kan terjun bebas. Iya, terjun bebas gitu. banget. Jadi itu yang membuat kita bagaimana kita bisa bertahan. Dan tidak hanya bertahan aja, tapi terus kita bisa tumbuh, bisa grow and glow. Tapi pelan kan, lambat kan kayak gitu. Nah, tetapi di sisi lain sebagai profesional, justru pekerjaan saya malah hampir 20 lipatnya intensitasnya malahan gitu. Yang dulu mungkin saya hanya fokus, mungkin saya bisnis forum ke luar negeri atau saya ke daerah-daerah pembinaan dan pengabdian ke UMKM, mengembangkan dan membina dan mengembangkan mereka gitu. Justru malah di pandemi ini semuanya saya kerjanya hanya di depan laptop. Di depan laptop kayak WFH gitu ya. Jadi sehari itu bisa sampai 9-10 webinar istilahnya, ngasih pelatihan, ngasih apa kayak gitu. Dan itu puncaknya memang di April, Mei, Juni tahun lalu ya kayak gitu. Kemudian Juli saya sudah bisa keluar daerah untuk secara offline, secara luring untuk kita ada pembinaan kayak gitu. Terus kita memberikan pembinaan, pengembangan kayak gitu sesuai dengan kita MOU-nya dengan siapa. Mungkin tahun lalu kita banyak MOU-nya dengan Bank Indonesia di Jawa Barat ya kayak gitu. Terus kita banyak ini ke Nusa Tenggara Barat juga kayak gitu. Jadi kita fokusnya memang ada di situ. Itu untuk yang kerjaan secara profesional. Nah, malah 2021 ini lebih banyak lagi kita karena memang yang banyak sekali kita sudah kita bersinergi, kita berkolaborasi, banyak yang memang membutuhkan bagaimana kita bisa tetap fokusnya adalah di para pelaku kreatif. Kita tetap ada di dunia ekonomi kreatif gitu, bagaimana kita bisa meningkatkan dan mengembangkan itu, apalagi saat ini kan memang pandemi, jadi harus ada percepatan dan penguatan untuk usaha-usaha itu kayak gitu. Nah, saya memang banyak fokusnya di tekstil, kemudian di kriya, sama di olahan makan minuman ya, dan saya fokusnya memang di kopi nih kayak gitu, kopi, coklat, teh kayak gitu. Ini yang lagi kita fokusnya akhir-akhir ini, sampai mungkin di tahun ini kita akan lebih mengkerucut lagi. Ketika saya sudah pastikan bahwa saya memang kembali ke sini, ke Jawa Timur sebagai putra daerah, kan paling enggak saya selalu beban nih Mbak Farah kayak gitu. Tiap kali pulang selalu ditanya, putra daerah kapan saya ngegedein daerah orang terus tempat sendiri nggak ada kayak gitu. Nah, akhirnya begitu saya pulang ke sini, yaitu tadi saya bagaimana kita bisa mengembangkan Jawa Timur. Dan saat ini kita ambil ada pilot projectnya di Kabupaten Mojokerto sama di Gresik kayak gitu. Saya sebenarnya sangat berharap sekali bahwa saya bisa memberikan sumbangsi untuk Nganjuk kayak gitu. Cuma memang karena saya pikir
Ini tergantung kepala daerahnya juga Oh, nih. iya Jadi sih. bagaimana bisa kita berkolaborasi dan bersinergi dan ada eksekusinya. Jadi bukan sekadar eh, retorika atau wacana Oke, aja ya gitu. iya, Karena heeh. kalau kondisi seperti ini terus, kita nggak akan bisa mengimbangi kemajuan dari daerah-daerah lain kayak gitu. Nah, daerah-daerah lain ini kan ini ya terus berkompetisi Iya. selain untuk bagaimana memajukan daerahnya gitu. Saya berharap sekali bahwa kedepannya saya bisa memberikan sumbangsi secara real yang kita bisa berkolaborasi. Kalau dari kami sendiri dalam 3-4 tahun terakhir ini langkah kecil yang sudah saya berikan untuk Nganjuk ya, saya sudah membuat kelompok usaha bersama di daerah saya kayak gitu di kecamatan saya ya kayak gitu. Saya melibatkan para ibu-ibu, kemudian anak-anak muda di sana kayak gitu untuk membuat batik, kemudian bagaimana sampai dari hulu sampai hilirnya ini gitu, sampai kita juga mungkin satu-satunya UMKM batik dari Nganjuk yang menjadi UMKM binaannya BI Kediri itu hanya kita kayak gitu. Nah, itu tuh prestasi bagi saya bagus sekali untuk mereka karena saya sebagai pembina di kelompok usaha bersama itu merasa bahwa perjuangan kami untuk mengembangkan itu tuh luar biasa karena mereka sama sekali tuh nggak ngerti batik Mbak Farah. Oh, Mereka tuh gitu. yang di ngerti tuh batiknya harga 35.000 yang Oh, di iya, pasar. Itu kan iya, printing kan. itu kan printing. Itu tekstil motif batik kayak gitu. Jadi kita betul-betul dari nol bagaimana ngehunting mereka untuk mau gabung di situ, kemudian bagaimana meng-create-nya, meng-leverage mereka, kemudian mendevelop mereka untuk terus bisa lebih tahu tentang produk itu. Ya alhamdulillah sekarang dalam menginjak ke 4 tahun mereka untuk di di KUB itu alhamdulillah sudah lumayan lah dan sudah hasilnya itu sudah layak untuk ditransaksikan ya gitu, walaupun mungkin bagi saya masih kebutuhan domestik belum sampai keluar itu karena bagaimanapun nanti arahnya adalah kita ke onboarding untuk go ekspor seperti yang dilakukan oleh brand utama kita kayak gitu Mbak Farah. Makanya wujud nyata kita kita bikin galeri dan sebagainya itu kan melibatkan banyak orang, yaitu yang bisa saya berikan untuk Nganjuk kecil banget memang masih kecil gitu. Iya, tapi masih kecil tapi itu sangat berarti ya kan buat orang Nganjuknya sendiri. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau pandemi kemarin tuh nggak terlalu berpengaruh juga sama Mas Aam. Sebenarnya berpengaruh di retail. Oh, di retail. Tapi kita akhirnya kan langsung kita mengubah ke strategi mendivers untuk bagaimana kita membuat strategi pemasarannya gitu. Kalau nggak kayak gitu, kita akan hancur pasti. Kita pasti akan juga gulung tikar sama seperti teman-teman yang lain gitu. Nah, bagi saya akhirnya ketika mulai dari pertengahan tahun lalu, dari Agustus September mungkin sampai sekarang kita sudah mulai kita sudah stabil lagi. Artinya kita sudah menemukan pola formulasi yang baru, yang itu bagaimana nih yang nggak kita lakukan sebelumnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan tatanan baru kalau menurut saya gitu. Semuanya harus fresh, strateginya, kemudian SOP-nya apalagi kayak gitu. Jadi biar minimal adalah bagaimana bisnis ini bisa terus berlanjut. Jadi tidak hanya bertahan saja kayak gitu. Terus juga yang dari saya baca Mas Aam ini membentuk PT itu pada saat pandemi juga ya? Iya. Langkah yang cukup berani ya. Iya, kok tahu sih? Ya karena saya research dulu Mas sebelum ngomong. Jadi memang tahun lalu di bulan Maret sampai Juni itu intensitas saya secara profesional itu pekerjaan saya memang jujur itu berlipat-lipat gitu. Dan otomatis hasilnya juga alhamdulillah berlipat-lipat gitu. Juga. Apalagi saya tinggalnya di Nganjuk di pedesaan. Saya merasa paling kaya gitu. Karena yang orang tahu saya cuma di kamar terus, di rumah terus gitu. Tapi saya terus ada uang masuk kayak gitu. Sementara bisnis saya itu benar-benar di 4 bulan pertama itu benar-benar terjun bebas sampai ke 85% ya penurunan kita kayak gitu. Nah, ketika di bulan Juli itu saya berpikir, saya itu gini Mbak Farah, dari awal kami ada di 2014 akhir itu kita buat gitu. Saya tuh punya cita-cita bahwa saya tuh pengen punya kantor di Jakarta Pusat. Menjadi
punya PT yang nantinya itu bisa produk kita tuh kita pasarkan ke seluruh dunia. Jadi ada saya mengadopsi sistem globalisasi ya. Jadi dari global ke lokal ya, contohnya kayak McD, KFC kayak gitu itu kan, Starbucks itu kan perusahaan-perusahaan globalisasi dimanapun ada gitu. Nah, pengen kayak gitu. Nah, jadi tahun lalu tuh cuma saya berpikirnya begini ketika sebelum pandemi gitu, gimana saya mau buka gitu, biaya kan pasti mahal, semuanya mahal, legalitas pasti kalau di Jakarta Pusat kan tahu sendirilah orang juga, terus biaya sewanya juga gitu. Nah, saya tahun lalu tuh saya manfaatkan itu ketika saya banyak dapat pendapatan dari pribadi dari pekerjaan profesional saya, itu saya mulailah untuk saya membuat legalitas badan hukum. Saya pengen memenuhi sedikit kecil cita-cita saya. Dan jadi alhamdulillah, ya, Mas? iya. Jadi alhamdulillah tahun lalu tuh di saat yang lain tuh landai. Di saat yang lain ini nggak ada pemasukan, kita malah bikin PT kayak itu kan orang tuh nggak, jadi orang pasti mikir cadanganmu berapa banyak kayak kan, gitu. Langkah yang sangat berani sampai bisa bikin PT. Nah, Juli dokumen kita ajukan ke ada notaris kita di sana, lewat kebetulan dibantu sama HRD saya itu juga lawyer saya dan juga komisaris di perusahaan saya kayak gitu. Jadi diatur sama dia. September kita jadi, Mbak. September kita sudah lengkap legalitasnya. Dan buyer pertama kita itu Christian Dior. Langsung ya, setelah legal langsung Christian Dior. Kita nggak pernah menyangka itu, karena sebelum memang Christian Dior masuk kita kita dapat achievement untuk kita menang di kompetisi desain industri. Jadi kompetisi desain industri itu adalah seperti layaknya sebuah produk nih yang kan pasti ada butuh label SN itu gitu. Nah, itu sama dengan kayak gitu. Di kompetisi desain industri itu juga kalau kita berkecimpung di dunia desain industri, apalagi produk kita adalah produk yang selalu harus inovatif kayak gitu. Karena kita konsep desain kan harus selalu baru kayak gitu. Kita kan membutuhkan itu gitu. Dan kita tahun lalu tuh coba peruntungan kita ikut Good Design Indonesia yang diadakan oleh Kemendak, dan itu setiap tahun itu memang pemenang-pemenangnya tuh saya sampai wow, itu mungkin nggak kita bisa bikin seperti itu karena memang sangat terstandar gitu. Maksudnya bagusnya tuh memang bagus banget. Yang kita aja kayaknya nggak inilah gitu. Dan alhamdulillah tahun lalu tuh kita dapat itu, Mbak. Kita menang jadi ada 5 produk yang kita ikutkan tuh kita menang semua. Kayak gitu karena maksimal memang 5 ya gitu. Kita 5 tuh menang semua. Sampai akhirnya pemenang dari Good Design Indonesia ini dikirim ke Jepang. Jadi di Jepang tuh ada namanya Good Design Award, JIMAC ya di Jepang. Itu adalah kompetisi desain industri paling lama di dunia, karena ini tingkatannya sudah tingkatan dunia kayak gitu. Jadi saya dinaikkan untuk ke lebih tinggi lagi kayak gitu, dan alhamdulillah kita menang juga. Jadi kayak tahun lalu internasional. Iya, jadi alhamdulillah memang sebelumnya kita sudah ekspor ke Jepang ya gitu. Jadi kita sudah nggak asing lagi dengan karakter apa nih yang memang yang disukai Jepang, kemudian yang memang kita sudah tahu standarisasi di sana harus seperti apa kayak gitu. Apalagi produk-produk kita memang produk-produk sustainability, jadi sustainable. Jadi kita memang membuat produk sustainable itu memang biar sejalan dengan Sustainable Development Goals kayak gitu, yang SDGs. Itu bisa SDGs itu gitu. Nah, alhamdulillah di sana kita menang. Jadi tahun lalu tuh kita bertubi-tubi. Setelah besoknya kita ada kontak dari Dior gitu. Dan itu kita nggak pernah sampai saya pas waktu prosesnya itu tuh sampai selesai, sampai Dior itu repeat order lagi, karena kan ini bukan hanya Dior aja ya, ini kan dengan grupnya. Jadi di grupnya kan ada Kenzo, ada Prada, Louis Vuitton dan lain itu. Jadi kita sampai kapanpun tuh kita masih akan terus bekerja sama karena posisi kita sebagai supplier kayak gitu. Nah itu jadi tahun lalu katanya yang memang kondisi global itu memang semuanya ini kita alhamdulillah kita dapat bertubi-tubi, walaupun juga banyak sekali hal-hal yang kita alami kayak gitu. Artinya
kita banyak istilahnya berdarah-darah, tau nggak? Itu aja, intinya berdarah-darah gitu. Banyak sekali istilahnya masalah-masalah yang itu kita sudah sampai pada posisi sekarang ini. Gitu Mbak Farah. Oke, sebelum kita ngebahas tentang award yang didapetin hebat-hebat ini, kita ngebahas dulu dari dasarnya ya kan Mas. Gimana ceritanya dari S1 akuntansi tiba-tiba belok gitu ke wastra, tekstil sama fashion? Ini apa emang udah ada ketertarikan atau gimana Mas? Sebenarnya hal yang menarik adalah saya itu nggak pernah kepikiran sampai ke tekstil ya sebenarnya gitu. Karena cita-cita saya dulu itu saya pengen menjadi pengusaha, itu aja titik. Tetapi adalah kesukaan saya terhadap akuntansi itu memang saya suka memang gitu. Sampai dulu di SMA saya pernah memenangi Olimpiade Akuntansi juga gitu. Sampai memang dalam perjalanannya ketika saya pernah berkecimpung di dunia akuntan, audit dan sebagainya kayak gitu, saya merasa bahwa saya suka banget memang gitu. Tetapi pada perkembangannya kita kan namanya pengusaha itu kan harus fleksibel ya gitu, yang saya memang memilih untuk bagaimana pertama usaha saya itu di bidang MICE atau IO. Nah, karena memang saya dari SMA tuh udah seneng itu kayak gitu loh. Dan ketika saya memulai itu di Jakarta, kebetulan saya lebih banyak itu adalah di UPT-nya, di Dinasnya Pariwisata di DKI ya gitu. Kemudian UPT-nya tuh lebih banyak di UPT Museum Tekstil, ya Museum Tekstil, kemudian Museum Wayang, Museum Keramik dan sebagainya. Sekarang jadi Museum Seni ya, Museum Nasional itu kan cakupannya di Dinas Pariwisata kan kayak gitu. Nah, saya itu dari sana itu bermula dari volunteer. Volunteer dari ya. Volunteer jadi IO akhirnya, kemudian berkembang di situ yang saya nggak terbiasa iniin sampai akhirnya jadi MC, jadi moderator. Jadi saya upgrade terus ilmu saya tentang tekstil itu. Terus lama-lama ketika dulu mungkin Mbak Farah ingat bahwa batik pernah diklaim oleh negara lain ya gitu. Nah, itu tuh saya merasa kayak ini yang salah apa dari kita kayak gitu loh. Nah, apakah kita yang tidak bisa menjaganya ataukah memang kita yang terlena dengan karena kita sudah memiliki semua dan negara lain tuh nggak punya apa-apa, kemudian tiba-tiba mengklaim kayak gitu, ataukah apa gitu. Nah, disitulah jawabannya sebenarnya. Nah, saya merasa bahwa kita ini generasi muda saat ini itu nggak mau pekerjaan-pekerjaan yang anti mainstream gitu. Siapa yang mau jadi? Sekarang saya tanya, siapa yang mau jadi pembatik? Siapa yang mau jadi penenun? Jarang banget. Siapa yang mau di situ? Maunya kan pasti berdagang ya kan? Iya. Maunya kan jadi pengusahanya, bikin butiknya, bikin distronya, ya kan kayak gitu. Sementara saya tanya, siapa yang memproduksi kain-kain itu? Yang tua-tua. Jadi saya merasa bahwa kita ini krisis regenerasi gitu loh. Nah, kalau nggak kita yang muda, mau siapa lagi? Akankah cerita dari tekstil tradisional kita, mau tenun, mau batik, mau apapun itu gitu, nanti apakah cuma jadi cerita saja? Karena nggak ada lagi yang mau melanjutkan untuk membuat itu di sisi hulunya, di produksinya. Semua kan hanya membeli, meng-create, dijual, kan begitu kan gitu. Nah, kita di situ, disitulah saya saatnya, oh ya gitu. Makanya ketika saya pada perkembangannya kita buka lapak di pameran di mana kayak gitu ya, saya berani mengklaim bahwa saya juga pembatik muda yang kita membuat ini sendiri. Nah, disitulah saya memulai untuk saya bergetar. Saya pengen kayaknya seru nih kalau bisnis tekstil tradisional ya. Mungkin itu masih belum lazim banget gitu, karena rata-rata anak-anak muda ketika itu memang belum sampai ke sana, ada tapi di daerah ya mungkin kayak gitu loh. Jadi belum banyak gitu. Dan kita waktu itu memang secara umum memang kita bicara kita krisis regenerasi untuk itu kayak gitu loh. Akhirnya saya mencoba untuk itu Mbak Farah. Modalnya 5 juta. 5 juta 2014 cuma 5 itu. juta? Ya, tetapi sebelum itu ada perjalanannya. Jadi 2013 itu saya memutuskan ketika ilmu saya udah lumayan cukup nih kayak gitu untuk ini. Jadi kan belajar dulu saya untuk tahu kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk di mana ya saya nanti mau buka
apa namanya bisnis tekstil ini kayak gitu, di mana ininya gitu. Saya mikir kalau saya mohon maaf ya, saya pulang ke Nganjuk nanti brandingnya kayaknya akan lebih susah deh. Iya, Karena orang ketika kan. Mas Aam dari mana gitu, dari Nganjuk kayak gitu. Nganjuk di mana ya kayak gitu. Itu Iya, jadi sering banget saya mengalami iya, itu. karena saya mikir modal saya dikit kayak gitu, kecuali Iya, modal saya banyak. Saya kan branding habis-habisan gitu. Mm-mm. Terus akhirnya saya mikir, saya kan ada keluarga di Bali, di Ubud kayak gitu. Saya akhirnya pulang ke sana. Oh, pulangnya ke Ubud. Memutuskan ya 2014 itu saya memutuskan untuk saya memang membangun yang namanya Kekean Wastra Gallery itu dari kita lahir dari Ubud, dan produk pertama kita itu adalah batik tenun sama bordir, jadi kebaya bordir Bali kayak gitu. Itu kita branding ke Jakarta dengan 5 juta tadi kayak gitu. Nah, Oke. kemudian apa namanya pada perkembangannya alhamdulillah kayak gitu 2017 itu kita sudah ada omset itu setahun ya, 2017 itu kita sudah 3,5 M Wow. dari 5 juta. Dari 5 juta 1,5 M. Dari iya 3,5 M. Oh, 3,5. Maaf, 3,5 M. 2014, 15, 16, 3 tahun. 3 tahun. Dan itu tata kelola yang kita jalankan. Dan saya tidak ada 1 rupiah pun saya ngambil keuntungan untuk saya kantongin. Jadi ketika saya dapat omset, putar balik lagi, dan belum ada skema utang ke lembaga pembiayaan. Wow. Itu nggak ada. Kita masih ingin itu. Jadi kita pengen menghitung dari bisnis plan yang kita buat tadi, berapa sih yang kita ingin dapatkan gitu. Cuman ya kayak gitu. Kalau saya ke Jakarta misalkan dari Bali gitu ya, tiket pesawat, kemudian di sana menginap saya, makan, ya itu masuk dalam event itu, anggaran itu. Dan saya belum ke hotel loh. Saya nggak berani nginep di hotel karena itu mahal bagi saya. Nginepnya di kos harian, sehari 50.000 kayak gitu. Nah itu saya memang itu perjalanan yang harus saya ini. Saya pengen menghitung gitu, dan saya menggaji diri saya sendiri layaknya saya kayak SPG. Gitu. Oh, 5 hari di situ pameran. Oke, saya bayar sekian kayak gitu. Tidak lebih dari 2 juta. Nah, akhirnya adalah pada di situ cukup sebenarnya. Saya pun juga masih punya keahlian untuk saya bisa jadi mentor untuk pembinaan pengembangan UMKM. Kemudian saya juga masih diminta untuk jadi pembicara. Kemudian saya diminta untuk jadi moderator dan yang lain kayak gitu. Jadi saya pikir adalah cukup lah. Saya harus prihatin dulu kayak gitu. Jadi itu pada mulanya seperti itu gitu. Sampai di 2019 itu kita sudah ada omset tuh sampai 8,5 M. Dan itu perjalanan kita, perjalanan itu juga nggak ada skema lembaga pembiayaan ya. Masih bener-bener real murni. Iya, nggak ada kayak gitu. Kemudian sampai perjalanan kita itu diposting sama Menteri Perdagangan waktu itu, Pak Agus Sumarmanto kayak gitu. Dan itu bagi saya itu saya mengapresiasi sekali, dan kita terharu banget. Oh ya, ada yang memperhatikan ternyata. Karena memang jujur Mbak Farah, Kekean tuh memang lahir di Kementerian Perindustrian. Artinya ditemukan ini adalah potensi baru. Ketika kita sudah punya di pasar di sana, kita dilempar ke Kementerian Perdagangan di perdagangan dalam negeri. Kemudian kita sudah punya pasar, kita dilempar ke pengembangan ekspor nasional. Jadi kita betul-betul memang UMKM dari nol. Kita betul-betul memang ada step by stepnya itu, yang dimana kalau banyak orang bilang UMKM naik kelas, UMKM apa namanya, itu kita mengalami semuanya itu. Yang dulu kita 3 tahun pertama kita belum bisa membeli stand pameran, kita masih ikut gratisan, fasilitasi dari kementerian, dari Bekraf, dari manapun kayak gitu. Yang akhirnya setelah itu kita sudah mampu untuk mandiri, dan kita semuanya kita bayar sendiri. Kita sudah kita, jadi itu perjalanannya. Wow, jadi sangat benar-benar dari 5 juta sampai akhirnya bisa 8,5. Iya. Wow. Tata kelola. Itu jadi kuncinya. harus ada SOP-nya. Intinya itu, SOP produksi, SOP SDM, SOP keuangan, dan SOP pemasaran. Itu wajib siapapun. Jadi kita jangan menyepelekan yang namanya sistem administrasi. Itu penting nggak penting, tapi bagi saya sangat penting sekali, karena itu adalah menjadi pedomannya kita. Hal yang selalu kita lakukan kan selalu malas, menunda, dan menganggap tidak penting, menggampangkan kan kayak gitu. Kayak gitu Mbak Farah.
Oke, soalnya kan memang biasanya kalau UMKM kecil itu mereka untuk administrasinya nggak terlalu tertata. Yang penting oh iya laku gitu aja. Nanti Iya. waktunya nyari modal ya udah diputar lagi uangnya, tapi nggak ditata banget. Jadinya Iya nggak betul. bisa berkembang dengan Betul, pesat. betul. Jadi antara uang pribadi sama uang Mm-mm. manusia Nyatu, nyampur. iya. Apalagi kalau ibu-ibu yang punya usaha, Nah, susah waktu bayar SPP anaknya. Dipakai Uangnya uangnya. dipakai. Waktu dia mau belanja bahan, bingung dia akhirnya. Kredit lah kayak gitu. Apalagi kredit di bank harian lagi kayak gitu. Aduh. Nah itu, jadi ini yang kita juga nggak bisa hal yang banyak saya iniin ya, yang saya pelajari adalah kita harus meneladani dengan tata cara kayak, ya mohon maaf kalau saya sebut tapi saya bukan Sarah ya. Iya. Tapi saya sangat meneladani banget bagaimana mindset dan effort atau ability-nya orang Cina misalkan. Mereka bagus sekali. Itu saya ambil itu sebagai role model saya untuk di bisnis harus seperti ini kayak itu. Bagaimana misalkan nih orang-orang dari Eropa, Yahudi dan sebagainya, itu sistem bisnisnya mereka itu kan betul-betul profesional. Iya. Kita tidak, kalau bicara bisnis kita tidak bicara Sarah ya Iya. gitu. Kita bicaranya adalah bagaimana kita berbisnis itu dengan jujur, penuh integritas, kredibilitas, dan memang sesuai dengan SOP yang kita buat gitu. Kan kita bicara itu kayak gitu, dan tidak melanggar norma kan Iya. gitu. Itu yang terpenting gitu. Kayak Terus gitu, Mbak. gimana prosesnya dari 2019 yang udah dapat omset segitu, terus dapetin award yang banyak banget itu, Mas? Sebenarnya kalau award itu adalah dari dulu kita nggak pernah ini ya Mbak Farah ya. Kita nggak pernah sebenarnya, katakanlah kita ikut kayak 2016 dan 2018 kita ikut namanya Adiwastra Nusantara. Itu Oke. eventnya Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Adiwastra sendiri. Jadi di Jakarta itu untuk kain-kain kayak gitu kan gitu. Jadi itu juga tingkatan tertinggi kayak gitu di Indonesia gitu. Nah, kita nggak pernah membuat produk untuk lomba itu yang memang kita sengaja buat. Oh. Jadi yang selalu kita ikutkan dari Adiwastra sampai ke GDA tadi Mbak Farah, itu bukan produk lomba loh, itu produk dagangan. Jadi sehari-hari yang dibuat Sehari-hari gitu? yang kita jual itu gitu loh. Jadi saya mikir gini, ini tekstil yang wastra seperti ini nggak bisa, kita bisnis ini tuh berbeda dengan bisnis lain. Bisnis di sini tuh nggak boleh kita punya ada tinggi hati, kita sombong, kita apa nggak boleh. Karena apa? Kain-kain itu tuh memiliki roh loh. Oh iya. Karena itu kan warisan nenek moyang kita. Motif-motifnya apanya ya kan kayak gitu. Nah, jadi akhirnya yang kita buat adalah bagaimana kita terus menginovasi. Kita membuat konsep desain yang baru, yang lebih modern, dan itu bisa dipakai oleh semuanya. Terutama adalah saya selalu membuat produk kita ini adalah dengan tes internasional, kayak gitu. Nah, jadi yang menang-menang award-award itu adalah sebenarnya adalah produk dagangan kita. Itu bukan produk lomba, itu yang harus digarisbawahi. Karena saya nanti terkesan adalah kita ambisius banget ya. Sebenarnya enggak, kayak gitu loh. Karena kita memang, katakanlah kalau kayak yang di Adiwastra itu memang karena kita diminta untuk itu dari pihak Kementerian Perindustrian. Kemudian di GDI itu juga diminta rekomendasi dari Kemendak ya, Mas Aam ikut dong gitu, biar ada kepercayaan. Kan kalau kita sudah punya label GDI, GDA itu kan ada kepercayaan buyer kan, lebih meningkat lagi kan gitu. Jadi kita mikir, oh iya ya, ini keterkaitannya dengan bisnis. Kalau kita membuat terus kita belum ada trustly dari potensial buyer itu, gimana kita mau laku gitu. Akhirnya coba deh biar kita punya label itu gitu, GDI GDA itu gitu. Dan alhamdulillah juga kita dapat award itu gitu. Kemudian yang terakhir kemarin adalah di UMKM BNI UMKM Heroes ya, seminggu yang lalu kita baru menang itu. Itu pun juga kita nggak daftar sendiri Mbak Farah. Karena itu juga nggak bisa daftar sendiri, itu harus direkomendasikan. Nah kemarin tuh kebetulan kita direkomendasikan oleh BNI Bali untuk kita ikut, karena mereka pengen kayaknya ini sudah saatnya harus memang melompat lebih tinggi lagi sesuai dengan temanya mereka kayak gitu. Dan juri-jurinya ini kan independen, tidak hanya dari BNI saja, tapi dari pihak akademisi, praktisi dan lain kayak gitu kan. Mereka cross check lapangan kayak gitu, bener atau enggak apa yang kita isi dalam proposal itu. Kemudian kan ada jadi itu masuk dalam
dalam apa ya, dalam penilaian kayak gitu. Kemudian sampai kita dari sekian ribu itu kita masuk di 100 besar, kemudian di 75 besar kita presentasi, diambil 20 besar, kemudian diambil pemenangnya 12 besar itu yang ada 12 bidang. Kebetulan kita menang di untuk Entrepreneur Heroes itu kita menang di apa ya, Creative Design Heroes, karena memang kita bukan hanya sekadar desain dari produk yang kita menang kayak itu, tapi adalah bagaimana mendesain bisnis ini disesuaikan dengan apa nih trend forecasting ke depannya, tata kelolanya, kemudian sistem informasi manajemen kita dan lain-lain. Itu yang menjadi salah satu indikator utamanya kayak gitu. Itu sekilas mungkin point on pointnya kita sampai seperti ini gitu. Terus juga yang aku baca waktu penilaian di Jepang ya kalau nggak salah, atau mungkin BNI juga, itu ada penilaian yang bagian dari karyawannya. Mas Aam ini dari 100 itu 99%-nya ibu rumah tangga ya? Iya, jadi gini Mbak. Itu ada tujuan khususnya atau emang ya udah umpung ada nih gitu? Jadi gini Mbak Farah, KKN Wasra Gallery itu memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, visi misi kita ini kan kita bisa mengembangkan yang namanya ethical sustainable textile. Jadi eco fashion ya gitu. Produknya nanti akan menjadi eco fashion. Yang itu adalah memang saat ini sebagai isu global untuk memang mereduksi global warming. Jadi kan yang ramah lingkungan, ada sustainability-nya gitu kan. Tetapi jauh sebelum itu adalah saya menyadari bahwa kain-kain yang kita buat ini, tekstil yang kita buat yang nantinya akan menjadi produk fashion ini, kenapa saya buat menjadi itu karena saya mengikuti apa yang nenek moyang kita lakukan. Jadi itu adalah warisan nenek moyang. Sebelum abad 19, produk-produk kain-kain Indonesia semua itu warna alam, Mbak. Semuanya dibuat handmade gitu loh. Begitu ada waktu itu VOC atau Belanda itu di abad 19 itu mereka membawa warna kimia dari Eropa, akhirnya warna alam ini kan lama-lama tergerus karena mereka lebih murah. Tetapi dampak lingkungannya gimana kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa visi misi kita ini karena dampak lingkungan itu gitu, kita ngambil misi tadi yang sustainable tadi gitu, dan di dalam situ ada 4 hal. Ada 4 esensinya. Yang pertama itu empowerment, pemberdayaan memang. Dan pemberdayaan kita adalah yang pertama kita memang fokus di perempuan-perempuan di pelosok, perempuan-perempuan di daerah nelayan dan pantai, perempuan-perempuan yang jobless pasti ya, yang jobless pasti. Kemudian perempuan di daerah masyarakat sekitar gambut dan mangrove. Kelompok perempuan itu. Nah, itu kan yang karena apa? Ya selaras dengan woman empowerment ya, kayak gitu, dengan pemberdayaan perempuan yang saat ini memang posisi perempuan kan mungkin tahu sendiri seperti apa, dan itu yang kita create-kan. Mereka juga memiliki martabat, mereka juga bisa membantu nafkah untuk keluarganya gitu. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja tanpa mengganggu mereka sebagai ibu rumah tangga, kan kayak gitu. Makanya juga nggak bisa jauh-jauh kan gitu. Tetapi suaminya biarkanlah itu yang memang sebagai pemeran utamanya gitu. Itu kita fokusnya di situ. Yang kedua adalah lulusan anak-anak SMK, terutama anak-anak jurusan tekstil, tata busana, DKV, kemudian yang berhubungan dengan seperti itu kita banyak sekali di daerah lain kayak gitu. Sampai kita buatin kayak di Depok itu ada namanya KUB Satria yang kita buat itu memang fokus untuk ekonomi kreatif, memang khusus untuk anak-anak muda. Dan di sana mulai dari fotografi, videografi, sampai ke animasi, games itu semuanya ada di sana kayak gitu. Nah, itu yang menjadi fokus kami. Satu, empowerment. Yang kedua ada local resources. Jadi yang kita gunakan material itu adalah kita dalam beberapa tahun ini adalah mengeksplorasi serat-serat Indonesia. Ada serat nanas, serat pisang atau abaka ya, serat kenaf, rami, serat kayu gitu. Jadi biar apa? Kita bisa meminimalis impor akan benang ataupun akan kain itu sendiri gitu. Jadi kita ini melimpah ruah Mbak Farah. Di Indonesia ini belum banyak yang mengarah ke sana kayak gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah environment friendly atau ramah lingkungan. Saya sangat peduli tentang dampak lingkungan, terutama air. Isu waste water itu menjadi isu bagi saya karena
di dunia industri tekstil atau industri fashion itu menyumbang 20% limbah dunia. Bayangkan kayak gitu loh. Satu kaos yang kita pakai bahan katun itu menghabiskan kurang lebih sekitar kalau nggak salah 2.700 liter air. Oh, wow. Limbah kan? Iya. Kemudian Mbak Farah tahu di Bandung ada Sungai Citarum, itu sungai salah satu sungai yang paling apa ya? Banyak tercemar. Itu salah satu sungai tercemar di dunia intinya. Oh, wow. Karena apa? Terlalu banyak di daerah situ perusahaan-perusahaan tekstil yang membuang limbahnya ke air itu. Oh. Itu kan dampaknya nanti kan kesehatan. Iya. Kulit, kanker dan lain kan, gangguan pernafasan dan lain. Di Pekalongan beberapa waktu lalu sampai ketika ada banjir rob, darah seperti merah semua seperti darah kan. Itu kan juga hasil dari tekstil. Limbah tekstil. Oh. Dari printing apalagi. Kan kayak gitu. Iya. Kemudian di Sragen ini juga gitu. Nah, saya prihatin dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau nggak saya mulai dari kita sendiri seperti apa kayak gitu loh. Jadi kita dari proses pemberdayaan, dari local resources study, environment friendly gitu, kita punya banyak cabang akhirnya yang bentuk kalau kelompok usaha bersama tadi gitu. Nah, kemudian terakhir adalah fair trade atau perdagangan secara terbuka. Jadi saya bagaimana ada keseimbangan kesejahteraan dari hulu sampai ke hilir. Kan biasanya yang sejahtera, yang kaya ini kan yang hilirnya, pedagangnya kan, bener nggak? Tapi produsennya atau yang membuatnya, perajinnya, ini kan tetap dari puluhan tahun tetap rumahnya juga tetap rumahnya segitu-gitu aja, stagnan. Nah, saya nggak mau seperti itu gitu. Jadi banyak di daerah-daerah kita fokus memang yang adanya KUB kita itu kita bisa melakukan praktik itu dan fair trade ini kan juga harus ada sertifikasinya ya kayak gitu. Nah, itu 4 hal itu Mbak Farah yang menjadi fokus kita yang kenapa tadi dalam setiap ini pun kita selalu itu yang kita leverage kayak gitu, yang selalu kita show up bagaimana memang sistem kami seperti itu, sesuatu yang handmade bisa dibuat industri. Itu kan hal yang nggak mungkin. Berarti mestinya adalah bukan mesin pembuat kainnya, tapi mesinnya adalah manusianya itu sendiri. Kan kalau bikin printing kan, bikin yang sablon, tekstil motif batik, tenun motif batik, ya kan? Itu kan satu orang aja yang penting sudah bisa menghasilkan puluhan ribu gitu. Nah, tetapi itu kan bukan handmade gitu. Yang ini adalah memang warisan budaya Indonesia. Nah, jadi saya bagaimana sesuatu yang handmade ini bisa dibuat industri dan itu bisa mencukupi kebutuhan pasar ya dengan cara saya harus memperbanyak SDM-nya dan satu-satunya cara ada dengan pemberdayaan tadi. Gitu jawabannya. Jadi yang termasuk ribuan meter pesanan dari Dior itu juga itu handmade. Itu handmade. Itu dikerjakan kurang lebih sekitar ada 98-an orang itu. Wow. Hanya 1,5 bulan. Wow, jadi benar-benar kerja keras banget untuk Dior lembut ya? Terus yang jelas. Kayak gitu. Jadi hal itulah yang membuat bagaimana kita terus termotivasi dan ternyata kita alhamdulillah kita mampu gitu. Walaupun banyak sekali masalah-masalah yang datangnya dari eksternal, yang itu untuk bagaimana memang ya inginnya adalah kita menginginkan kita tidak bisa maju, intinya seperti itu, kayak gitu Mbak Farah. Oke, tadi kita udah ngebahas banyak tentang bisnis ini mulai, terus juga tentang award-awardnya dari Mas Aam sendiri juga. Nah, gimana sih pas kesan sama perasaannya, pengalamannya pas pertama kali Mas Aam tuh dapat award sama pas dapat award di Jepang kayak gitu, terus dapat pesanan dari Dior tuh perasaannya gimana sih Mas? Awal itu seneng. Nggak percaya, tapi lama-lama takut. Nah itu takutnya kenapa Mas? Takut kita bisa nggak memenuhi itu gitu loh. Satu, kita kalau untuk Dior ya, saya takut kita bisa nggak memenuhi itu gitu. Karena proses untuk sampai kita menjadi supplier tetapnya Dior itu nggak semudah yang orang sampaikan Mbak Farah. Harus ada tahap pengujian lewat lab terhadap produk, terus kemudian mode kerja sama kita ini mau X-Work, mau shift atau mau apa kayak gitu kan, kita banyak banget ininya kayak gitu sampai ke sana kayak gitu. Jadi memang sangat, jadi
rumit banget ya pada Oke. awalnya itu, dan kita tuh nggak yakin gitu. Cuman saya selalu mudah-mudahan minta doanya ke keluarga, ke siapapun gitu tuh, karena waktunya juga mepet kayak gitu. Dan kalau kalau kita menghadapi buyer itu sama semua sebenarnya kayak gitu. Jadi mereka itu bukan kayak kalau mesen produk di kita tuh nggak kayak orang kita yang misalkan nih saya Mbak Farah pesen di saya, Mas Aam, aku mau buatin baju dong 5 kayak gitu. Nanti modelnya begini, bahannya ini, motifnya ini, desainnya ini. Nanti selesai aku pakai tanggal sekian ya Mas, misalkan tanggal 20 gitu. Otomatis mungkin kan tanggal 17, 16 kan sudah saya kasih misalkan gitu. Kalau dengan buyer nggak bisa begitu. Setiap hari harus ada report. Setiap ada progresnya. Ada progres. Setiap hari harus memberikan dokumentasi. Setiap hari kita harus zoom. Bayangkan Bali dengan Perancis itu berapa jam perbedaannya? 6 jaman 6 loh. jam. Jadi saya tuh zoom meeting setiap hari itu jam 12 malam. Di sana jam 6 sore. Nah, kayak gitu. Jadi itu effort. Tapi nggak apa-apa kayak gitu. Nah, sampai istilahnya gitu saya sampai sakit ya istilahnya, saya tuh mikir kayak gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa apa itu. Jujur waktu kemarin ini Indior itu aja tuh 2 bulan tuh saya 6 kilo itu turun. Saking biasanya 7 terpressure ya. Kayak gitu, ini gimana gitu. Cuman itu kan menjadi pelajaran karena kami kan memang belum pernah kalau kita ekspor sistemnya kan nggak seperti itu kayak gitu. Jadi ketika ini sistemnya tuh ex-work ya, dan mereka mengambil ke kita dan kita nggak terbebani biaya apapun gitu. Tetapi adalah memang effortnya harus seperti ini kayak gitu. Kemudian kalau dengan kayak tadi yang kita dapat award yang lain misalkan gitu, itu adalah bagi saya itu memang bukan senang sebenarnya, tapi kami mensyukuri dan itu sebenarnya beban Mbak, malahan itu beban secara moral. Karena yang pertama adalah bagaimana saya berpikir produk kita itu kita kedepannya kan harus selalu terstandarisasi kayak itu. Kayak ini misalkan kayak gitu. Jadi ini produk ininya kita ya kayak gitu. Jadi di luarnya ini tenun kayak gitu. Kemudian kita ada ini kan SOP-nya. Kemudian di dalamnya ini adalah materialnya rami. Materi itu serat rami itu kan antibakteri misalkan. Nah, ini kan nggak boleh kan nantinya akan berubah menjadi apa misalkan. Ini kan sudah standarnya, ini kan standar kesehatan gitu loh. Jadi bagaimana kita mengupayakan itu kayak gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita dapat tuh bukan lagi kita harus euforia ini. Setelah itu kita kerja itu lebih berat lagi gitu. Nggak mungkin produk kita nggak kalau kita nggak memenuhi standar, apa kata orang nanti. Orang sih bodo amat, apa kata buyer saya, apa kata pelanggan saya kayak gitu. Kalau kata orang, kalau yang nggak beli aja ya saya nggak peduli itu, kan dia nggak beli kayak gitu loh. Tapi yang bagaimana pelanggan saya, bagaimana potensial buyer saya gitu, itu yang harus kita pikirkan. Itu perasaan saya. Jadi sebenarnya itu enak, memang akhirnya nama kita cepat naik, kita menjadi tenar, siapapun akhirnya berkepentingan dengan kita gitu, dan berkepentingan untuk berkolaborasi ya akhirnya ya kayak gitu. Dan ada keuntungan-keuntungan lain yang kita sampai dapat dana CSR apa kayak gitu, itu kan dampaknya memang saya baru seneng di situ gitu. Maksudnya syukur. Cuman akhirnya kita harus bagaimana kita membuat standarisasi di produk, dan kita terus bisa mendevelop produk ini itu dengan penuh, terus ada inovasi. Itu yang sebenarnya PR-nya setelah kita dapat kayak gitu. Itu Mbak Farah. Terus dari Mas Aam sendiri, siapa sih sosok yang paling berperan besar gitu dalam kehidupan Mas Aam sampai ada di titik ini gitu? Yang pertama tentu almarhum ibu saya ya kayak gitu. Itu orang tua saya, bapak saya gitu, almarhum bapak saya gitu. Jadi saya memang sudah lama yatim piatu. Ini bukan dramatic of ini ya, bukan king of dramatic ya kayak gitu loh. Tapi saya menceritakan bahwa saya bisa seperti ini itu karena doa mereka, karena doa-doa beliau semasa masih hidup gitu. Beliau sudah nggak ada, waktunya saya mendoakan mereka. Kan intinya seperti itu. Tapi saya bisa seperti ini kalau nggak karena kedua orang tua saya dulu, itu sudah nggak mungkin. Selain yang tentunya ya Tuhan kita ya, itu pasti gitu. Cuman kan kalau kita bicara sosok adalah yang pertama yang mempengaruhi segala aspek di hidup saya, itu adalah almarhum ibu saya. Karena ketika beliau ada seorang pengajar, tidak hanya di sekolah, tapi juga dalam kehidupan pribadi saya yang paling dalam pun semuanya
saya itu beliau yang menjadi ini kan. Kemudian kalau di orang-orang yang berpengaruh dalam perjalanan bisnis saya di Kekean Wasra Gallery ini, di PT Kekean itu adalah yang pertama itu adalah namanya Ibu Miss Ari. Itu adalah kepala bidang ya, kabitnya di waktu itu masih di Museum Tekstil di Jakarta. Terus sekarang jadi di Museum Seni ya kayak gitu. Itu sangat berpengaruh dalam hidup saya karena dari beliau lah saya banyak belajar, banyak support, dan itu saya anggap kakak saya, sahabat saya, ibu saya gitu. Kemudian yang kedua adalah namanya itu Ibu Elisa Edah. Itu adalah beliau mantan Dirjen IKM di Kementerian Perindustrian. Beliau yang menemukan saya. Beliau yang bagaimana kita banyak diskusi untuk kami bisa terus maju kayak gitu loh. Itu juga saya anggap seperti ibu saya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah namanya Bu Edith ya, Edith Ratna. Itu adalah orang yang juga sangat berjasa dalam dunia bisnis saya, terutama untuk pameran gitu. Karena dari beliau lah saya banyak sekali belajar tentang bagaimana kita bisa terus eksis, terus bisa berkembang kayak gitu. Beliau juga sudah sangat sepuh sekali dan itu sudah kayak saya anggap orang tua saya sendiri. Kemudian yang keempat adalah tentunya teman-teman saya di organisasi saya di APPMI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, baik itu di Bali ataupun di Jakarta. Terima kasih untuk ketua umumnya Ibu Poppy Darsono, Cok Abi kayak gitu. Kemudian teman-teman HIPMI, saya kan juga sampai saat ini saya masih jadi pengurus BPD HIPMI Bali ya kayak gitu. Tahun depan sebenarnya mau selesai kayak gitu. Nah kemudian di Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, di baik itu di Gianyar ataupun di Bali, di Provinsi Bali sendiri, karena saya pernah menjadi pengurus di Dekranasda kayak gitu. Dan di ASEPI juga, Asosiasi Pengusaha Ekspor Indonesia, saya sangat berterima kasih kepada ketua umumnya Pak Ketut Darmaja ya kayak gitu, Darmaja aja, karena dari beliau lah juga saya banyak belajar tentang ekspor kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang sangat mempengaruhi karir saya. Juga Kementerian Perdagangan tentunya, Kementerian Perindustrian yang orangnya nggak bisa saya sebutin satu persatu kayak gitu, karena dari sanalah saya lahir dan saya besar kayak gitu loh. Itu yang kita nggak bisa seperti ini tanpa juga dukungan dari mereka dan juga tentunya dari keluarga saya. Kayak gitu. Itu Mbak Farah. Jadi cukup banyak orang juga yang berpengaruh dalam proses hidup gitu, ini ya kan? proses semua saya kayak gitu. Itu. Terus yang selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih ya kan Mas Am. Udah cukup lama soalnya kita ngobrol. Nah, untuk proyek kedepannya dari Mas Am sendiri apa sih, terutama buat pelaku-pelaku usaha misalkan, atau mungkin orang-orang Nganjuk juga tempat dari Mas Am berasal istilahnya nih. Kalau untuk kita mulai dari internasional dulu ya, gitu. Dari internasional kita akan mulai tahun ini kita akan mulai menancapkan lagi untuk pasar Eropa, kemudian kita susul ke pasar Amerika, gitu, baru nanti Afrika. Itu yang urutannya kita, frameworknya kita 5 tahun ke depan. Kemudian kalau untuk nasional sendiri, saya akan menyelesaikan MOU dengan beberapa pemerintah daerah di daerah lain, ke pemerintah daerah di provinsi ya. Kemudian saya menyelesaikan juga bagaimana MOU kita dengan beberapa instansi lembaga yang sifatnya nasional kayak gitu. Kemudian saya akan lebih banyak mengabdi untuk bagaimana saya ada sampai sekarang, seperti kayak di Bank Indonesia akan saya teruskan, kemudian di Pertamina, kemudian di BNI kayak gitu. Ini yang tingkatannya adalah yang nasional atau daerah yang lebih tinggi ya. Kemudian untuk di daerah sendiri, tentunya sebagai anak asli sini kayak gitu, saya berharap bahwa saya bisa bersinergi. Saya terbuka Mbak Farah, saya sangat open, dan saya melalui power yang saya punya kayak gitu, saya akan bisa bantu apa nih yang bisa kita sinergikan, apa yang kita bisa kolaborasikan gitu. Tentunya juga yang nantinya dampaknya adalah bagaimana ada indikator, ada capaian yang itu kita minimal kita kan pasti akan sukses bareng gitu. Sukses itu kan nggak bisa sendirian, harus bareng kan kayak gitu loh. Nah,
goalnya kan ada di sana, bagaimana meningkatkan kesejahteraan para teman-teman pelaku kreatif kayak gitu. Itu yang terpenting saya di situ, nggak muluk-muluk kayak gitu loh. Itu harapan saya tentunya di situ gitu. Dan rencana tentunya yang real untuk di Jawa Timur sendiri ya, saya dalam framework kita 3 tahun ke depan ini Nganjuk sudah, nantinya akan saya buat galeri di Gresik kayak gitu, yang memang darah saya ini kan ada Nganjuk Gresik ya gitu. Ibu saya tuh asli Gresik, bapak saya tuh Nganjuk gitu. Cuma saya kelahiran sini gitu. Ya bagaimanapun saya orang Nganjuk kayak gitu. Nah, jadi langkah-langkah kecil yang saya buat, rencana yang saya buat tuh seperti itu. Jadi paling tidak kita satu persatu bisa membuat aksinya itu secara nyata. Jadi bukan sekadar yang hanya rencana-rencana doang kayak gitu. Dan nanti minimal adalah seberapa banyak akhirnya yang bisa kita berikan, seberapa banyak yang kita berikan untuk bisa memberikan nilai manfaat, dan seberapa banyak teman-teman yang bisa kita ajak sinergi. Itu terpenting itu kayak gitu kalau kita mau maju. Dan satu lagi sih Mbak Farah, mungkin saya pesan adalah ke teman-teman pelaku kreatif, ayo kita ubah mindset kita. Gitu. Mindset itu adalah harta paling mahal di badan kita selain iman ya. Kayak gitu lah. Jadi pola pikir atau mindset itu penting sekali. Kita mau maju itu mindset kita harus berubah, dan mindset itu kan keterkaitannya dengan emotional quotient. Orang sukses itu kan bukan IQ-nya yang tinggi, tapi kan EQ-nya yang tinggi. Jadi ketika nanti ada sudah mengubah mindset, bagaimana kita harus tahu what do you really want to be, apa sih yang kamu inginkan gitu loh. Dari situ kita bisa tahu tujuan kita, goal kita apa, kita membuat perencanaan, kemudian kita membuat aksinya seperti apa, kemudian kita kontrol harus seperti apa, dengan sangat penuh konsisten, fokus, totalitas, dan juga doa. Udah itu cukup. Gitu. Keren banget ya Mas Aam. Nah, sebagai closing statement buat anak muda nih, apa yang pengen Mas Aam sampaikan? Tentunya adalah muda ini kan, kita yang muda ini kan ini ya, kompleksnya luar biasa. Apalagi dunianya kita sekarang, dunia sudah, mohon maaf, kita banyak sekali yang mengalami degradasi moral, gitu, akhlak kayak gitu. Nah, bagaimana kita menjadi seorang muda, seorang yang kita memang pelaku kreatif, kita bisa dengan segala dinamikanya. Saya juga pernah nakal, saya mengalami, saya mengakui, saya juga pernah masih sering melakukan kesalahan, sering melakukan kekhilafan, sering melakukan hal yang nggak baik intinya. Karena saya pikir nobody is perfect, tapi adalah bagaimana upaya kita untuk kita terus berubah lebih baik. Kan itu kayak gitu. Jadi dengan siapapun kita sama, nggak perlu insecure kayak gitu. Saya juga nggak akan insecure. Saya tidak ada dalam hidup saya yang saya sesali gitu. Karena kita memang harus itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita terus bisa mengubah lebih baik kayak gitu. Dan saya berpikir adalah seberapa banyak, pesan saya adalah apa sih karyamu hari ini, dan seberapa banyak yang sudah kau kasih manfaat untuk orang lain. Itu aja. Jadi kalau kita nggak punya itu, kita nggak akan menjadi siapapun. Keren banget. Nah gitu buat teman-teman, itulah obrolan kita di podcast kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan podcast-podcast selanjutnya dari Gcraft Kabupaten Nganjuk. Sampai jumpa. Terima kasih.